saya kebetulan praktisi, saya rekanannya ITS. Memang kita sedang sedang banyak kolaborasi gitu. Jadi saya praktisi di lapangan secara langsung memang, dan banyak brand termasuk ITS yang kami sering kerjakan begitu ya. Jadi boleh di-share PPT-nya, Mbak Selki mungkin. Baik, langsung saja di full screen. Baik, nah ini adalah rancangan kami. Selama beberapa bulan terakhir kami berdiskusi begitu. Kebetulan kami juga sering bersentuhan langsung dengan desa dan UMKM. Kita bertiga itu menganalisa, jadi ada banyak. Jadi desa di Jawa Timur saja itu sekarang sudah ada kira-kira 8.500 desa, dan desa wisatanya itu 479 desa. Sedangkan jumlah UMKM-nya otomatis kalau kita ngomong desa kan kita tidak bisa lepas dari UMKM ya. UMKM-nya sendiri sudah ada sekitar 4 juta lebih, bahkan 4,6 juta gitu ya. Yang terbanyak ada di Jember, Malang, dan Banyuwangi. Dan sebagian besar UMKM ini rata-rata memang kebanyakan dari mereka belum memiliki branding yang kuat gitu ya. Jadi branding itu memang jadi salah satu problem, atau jualan itu menjadi salah satu problem teman-teman UMKM. Kebetulan saya sendiri sering sekali menghandle teman-teman UMKM di Jawa Timur, di Sidoarjo. Kalau di Jawa Timur itu memang problem utama mereka adalah di jualannya gitu. Karena produk mereka, sayang banget karena produk mereka ini bagus-bagus, tapi brandingnya tidak ada, mulai dari logo, packaging, dan sebagainya. Dan rata-rata UMKM itu mereka tidak memiliki akses terhadap desainer. Jadi memang teman-teman ITS ini, kenapa kami berkolaborasi dengan ITS, karena ya kalau ngomong desain otomatis kita harus ke tempat ininya ya, ke pusatnya, which is DKV ITS. Itu memang di situ tempatnya desainer, salah satu desainer terbaik yang ada di Indonesia itu ya memang dari sana gitu. Jadi mereka sangat senang sekali untuk membantu kita dalam hal berkolaborasi untuk membantu teman-teman dari UMKM. Dan memang untuk dalam membranding ini dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan dalam hal membranding sebuah kawasan dan desa dan UMKM terutama. Mungkin next, Mbak Selke. Jadi sebenarnya tujuan dari branding itu kan untuk memperkenalkan produk gitu ya, atau memperkenalkan kawasan atau daerah. Karena memang yang paling susah dari jualan itu kan, atau kita menjual sebuah produk itu adalah supaya gimana caranya calon customer kita atau orang yang mau beli produk kita itu setelah beli produk kita, setelah tahu manfaatnya, mereka terus-terusan gimana caranya bisa membeli produk kita gitu. Bahkan itu bisa panjang. Otomatis kalau kita maunya seperti itu, nah disitulah branding itu berperan. Saya rasa untuk UMKM dan desa itu sama pentingnya ya gitu. Jadi kita bisa ambil contoh misalnya seperti di paling gampang ya Bali gitu. Orang kalau tahu wisata mau yang pantai, otomatis kita maunya ke Bali gitu. Atau kalau kita mau sesuatu yang berbau atau kita mendapatkan suasana yang pegunungan, otomatis kita ke Bromo. Nah, kenapa kok orang tahunya Bromo dan Bali? Karena memang branding itu yang berusaha. Bromo itu adalah brandnya gitu. Tapi brandingnya kita selalu berusaha memberikan kesan di mana Bromo itu enak, dingin, di sana kita bisa naik kuda dan sebagainya. Nah, program-program ini memang kita sedang rancang gimana caranya kita bisa membantu mereka. Next-nya, Mbak Selki. Tentu saja dengan bukan cuman jualannya harus bagus atau brandingnya harus bagus, tentu saja itu juga didampingi dengan gimana caranya mereka bisa memberikan kualitas produk yang bagus. Nah, ini sebenarnya adalah
sasaran dari kami ya. Jadi ini metode sederhananya saja. Kita sasarannya yang seperti yang saya tadi sudah jelaskan, di situ ada desa dan produk UMKM. Sederhana saja sebenarnya. Kita memberikan pilihan buat mereka kalau apa namanya desa atau UMKM itu mau melakukan workshop, kita bisa memberikan workshop itu dengan cara misalnya workshopnya 3-5 hari, mulai dari pengetahuan umum, praktek dan sebagainya sampai pada pendampingan gimana caranya mereka bisa mengaplikasikan branding ini. Atau yang biasa kita tawarkan ke mereka juga adalah daripada mereka ribet mendesain sendiri, karena memang pada umumnya ini UMKM, sekian juta UMKM ini mereka tidak punya source, atau mereka tidak punya alatnya, atau bahkan mereka tidak mengerti caranya, otomatis mereka membutuhkan bantuan gitu ya, otomatis mereka membutuhkan jasa kami gitu. Nah, kita menyediakan jasa rebranding baik desa maupun UMKM ini yang tentu saja dengan harga yang sangat-sangat terjangkau, dan ini kita sudah rancang metodenya sedemikian rupa, dan insya Allah teman-teman ITS akan dengan senang hati membantu dari desa baik maupun UMKM itu.